Ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak Ibu yakin kalian pasti tetap semangat belajar di rumah walaupun kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Maka anak-anak Ibu pusatkanlah perhatianmu dan berikanlah hatimu untuk belajar agar apa yang Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini bisa kamu ingat dan bisa nantinya kamu mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Oke anak Ibu, baik, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu perlu tahu ya indikator yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, menentukan struktur iklan, slogan atau poster. Ya, yang kedua, menentukan ciri-ciri bahasa iklan, slogan atau poster. Ya, nah, materi yang pertama kita pelajari dulu dari struktur iklan. Bisa Ibu baca melalui slide. Oke, nah, judul. Yang pertama ada judul. Apa itu judul? Yaitu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang. Tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Ya. Nah, yang kedua, nama produk atau jasa. Yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang ketiga ada deskripsi. Apa itu deskripsi? Yaitu tentang penjelasan, ya, bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ini harus ditulis dengan menarik, ya. Cara mendapatkan produk tersebut, kemudian ada alamat atau nomor yang bisa dihubungi. Ibu ulangi strukturnya tadi, ada pertama judul, nama produk, dan deskripsi. Bagaimana ciri kebahasaan pada iklan? Yang pertama pasti menggunakan kalimat imperatif. Imperatif itu sama dengan perintah, ya. Kalimat yang maknanya memberikan perintah atau larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, ya. Subjek atau orang kedua pada kalimat ini ditiadakan, ya. Kemudian juga ada permintaan, ajakan, dorongan atau larangan. Contoh, ikutilah, hadirilah, wujudkan, dan lain-lain itu adalah contoh kata dari imperatif. Nah, yang kedua bahasanya harus sederhana, nak. Sederhana, mudah diingat, dan juga mudah dipahami. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat persuasif. Persuasif itu artinya mengajak, ya. Nah, merupakan kalimat yang berisi ajakan atau anjuran dengan tujuan membujuk pembaca agar mau menjalankan atau menerima sesuatu atau hal yang penulis katakan. Ada juga kalimat interrogatif, ya, kalimat pertanyaan, ya, baik itu pertanyaan langsung maupun pertanyaan retoris. Nah, yang kelima ada kalimat berita. Nah, beberapa iklan menggunakan kalimat berita untuk memberikan informasi tentang barang atau jasa yang diiklankan. Dan juga ada kalimat seru. Nah, kalimat seru adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan kekaguman atau kehebatan dari suatu produk begitu. Nah, yang ketujuh menggunakan slogan, ya, contoh merdeka atau mati, say no to drugs, itu adalah menggunakan slogan. Yang kedelapan memakai subjek orang pertama. Biasanya tes iklan akan menggunakan subjek orang pertama atau tunggal atau jamak seperti aku, saya, dan kami untuk menggantikan instansi pemasangan iklan. Subjek yang dipakai di tes iklan itu ialah subjek yang pertama jamak, yaitu kami. Yang kesembilan harus berisi tentang fakta maupun opini, gitu ya. Nah, berikutnya ciri kebahasan poster. Nah, ciri kebahasan pada poster itu pastinya harus singkat, jelas, dan memiliki daya pikat. Kata-kata yang dipergunakan efektif, sugestif, dan mengingat. Kemudian efektif itu artinya apa? Tidak menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sugestif itu artinya masyarakat tergugah hatinya untuk membeli atau mengikuti isi dan tujuan poster tersebut. Nah, berikutnya itu mudah diingat, ya. Nah, ciri kebahasan slogan boleh dibaca, ya. Ciri kebahasan slogan itu adalah menarik, ya, mudah dipahami, serta bersifat persuasif, isinya singkat dan jelas, kalimatnya pendek, menarik, dan mudah diingat, menjelaskan visi dan
Apa bu perbedaan iklan, slogan, dan poster? Nah, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar, ya, unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara, itu iklan. Ya. Yang kedua, slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur-unsur kata, jadi tidak mengutamakan gambar, ya. Yang ketiga, poster itu adalah teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat umum. Paham ya nak? Kalau iklan tadi dia adalah memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Ada 4. Kalau dia slogan, dia lebih mengutamakan unsur-unsur kata. Kalau poster, dia lebih mengutamakan pada kekuatan gambar dan kata-kata. Karena biasanya poster ini dipajang di tempat. Contoh teks iklan tentang makanan. Mari anak ibu baca dengan baik teksnya. Berikut ini adalah contoh slogan. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Ini adalah contoh poster. Ingat ya nak, poster itu akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan disesuaikan dengan kata-katanya.